Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita melihat di era-era sekarang, di zaman sekarang, banyak yang melakukan, terutama dari generasi muda, yaitu prank. Prank ini sifatnya usil, jahil. Akan tetapi sejatinya pada bulan Ramadan ini kita sejatinya dapat melakukan prank. Tetapi prank yang kita maksudkan pada video kali ini bukan berarti prank yang seperti dilakukan oleh anak-anak yang lain yang kemudian itu anak-anak muda yang konotasinya adalah negatif. Tidak, ya. Di bulan Ramadan ini saatnya melakukan prank terhadap diri sendiri. Saatnya ngeprank diri sendiri. Nah, apa sih prank itu? Ya, kita punya beberapa istilah yang kemudian nanti akan kita fokuskan bagaimana prank itu bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Sejatinya memang harus seperti itu. Prank, ya singkatannya pertama yaitu P adalah personality, kepribadian. Di mana di bulan Ramadan ini yang kita bentuk adalah kepribadian kita. Yang kita latih adalah kepribadian kita. Yang kita latih dengan madrasah, dengan kawah candra di muka, dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Di sini kita bentuk, kita kualitaskan maksimal kepribadian kita. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Berpuasa menahan dari apa? Makan, minum. Berpuasa menahan hawa nafsu. Berpuasa itu menahan segala sesuatu yang kalau kita ibaratkan secara gampang, puasa itu ibaratnya ngerem. Apakah Anda kalau naik motor ngegas terus akan nyampe tempat tujuan? Tentu tidak. Kadangkala Anda harus ngerem, kadangkala Anda harus ngegas. Nah, memainkan gas dan rem, latihan ngeremnya adalah di bulan Ramadan ini, yang mana kalau kita di jalan raya misalnya bisa ngerem, bisa gas sesuai porsinya, maka kita akan selamat. Begitu pula puasa. Begitu pula di bulan Ramadan kita belajar ngerem. Dan disitulah bagaimana pentingnya kita di dalam kehidupan ini bisa untuk menahan berarti belajar ngerem. Kalau itu sudah terbiasa dalam segala tingkah laku kita, maka itu akan mengubah personality, mengubah kepribadian kita menjadi yang lebih baik. Coba bayangkan, saya yakin makanan, minuman yang ada di rumah Anda itu adalah halal, insya Allah, saya yakin. Tetapi dengan puasa, jangankan yang haram, yang halal saja kita berani untuk menjauhinya. Bayangkan itu. Yang halal saja kita berani untuk tidak mendekatinya. Nah, disinilah yang lama lambat laun akan mengubah our personality, kepribadian kita. Yang kedua yaitu R, revolution, revolusi. Bagaimana kalau kita bertahun-tahun kita berpuasa, Ramadan acap kali kita mendatanginya, kita pergi datang, tapi tidak ada efeknya. Buat apa? Maka mari jadikan Ramadan ini adalah titik tolak revolusi kita. Kita berubah menjadi manusia-manusia baru. Sehingga ketika di bulan Syawal kita menjadi lahir manusia-manusia baru. Bukan manusia-manusia yang kemudian sama gitu-gitu aja. Tidak. Kita tandaskan, kita tegaskan di dalam diri kita bahwa dengan adanya Ramadan ini saya akan menjadi manusia baru yang revolusioner. Itu penting. Karena buat apa Ramadan kita... Ibaratnya itu kalau kita kemudian menjalankan Ramadan dengan ritual keseharian, kita terjebak oleh ritualitas, akhirnya tidak berfungsi apa-apa Ramadan itu kepada diri kita. Yang ketiga, ya, A, action, aksi. Di dalam Ramadan kita tidak hanya ngomong saja, bermimpi saja, tapi aksi langsung. Apalagi di saat sekarang pandemi wabah ini, saatnya aksi. Ada tetangga yang sekira kita itu tidak cukup kebutuhan sehari-harinya, nggak usah ditanya, nggak usah nunggu dia minta, langsung kasih. Ada teman yang kiranya terdampak COVID-19, kasih. Apa itu? Apa saja yang bisa Anda punya? Anda punya beras, kasih. Anda punya sembako, kasih. Anda punya uang, kasih. Anda zakat, kasih. Dan disitulah kemudian apa? Kita belajar di bulan Ramadan ini bertindak nyata. Bagaimana Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul,
Bahkan beliau di bulan Ramadan itu banyak bersedekah. Jadi nggak kemudian jadi nabi dulu, jadi rasul dulu, terus Ramadan baru berbuat baik, bersedekah. Enggak. Rasulullah itu, ya sebelum diangkat jadi rasul, itu memang mempunyai kebiasaan ketika bulan Ramadan itu banyak bersedekah kepada anak-anak fakir miskin, kepada orang-orang yang meminta. Itu beliau. Itu contoh teladan bagi kita. Nah, itu adalah action. Aksi. Aksinya bukan hanya diomong saja, tetapi benar-benar bulan ini penuh pahala. Pahala dilipat gandakan, maka yang terjadi selanjutnya adalah kita maksimalkan sesungguhnya. Orang-orang yang kemudian beribadah hanya sekedar-sekedarnya saja, biasa-biasa saja, akan merugi. Maka ini, di bulan Ramadan, kita maksimalkan untuk beribadah, betul-betul beraksi nyata. Tarawih 20 rakaat. Ya, kita maksimalkan. Kalau ada 8 apa 20, kita pilih 20. Maksimalkan. Puasa, betul-betul diisi dengan apa? Membaca Al-Quran, dengan membaca tilawah, tafsir, dan lain sebagainya, mendatangi majelis ilmu. Kalau sekarang memang lagi musim majelis ilmu via YouTube, Zoom, dan lain, silahkan. Tapi isi dengan waktu yang sebaik-baiknya. Memperbanyak sholawat dan lain sebagainya. Banyak, tapi yang penting aksi. Bukan hanya kemudian dihayalkan, dimimpikan, tapi tidak dilaksanakan percuma. Mumpung kita di bulan Ramadan, ayo kita bertindak, berperilaku sebanyak mungkin. Yang ketiga adalah N, nothing. Nothing artinya tidak ada. Nothing, kita belajar ikhlas. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ya, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Biarkan hambaku sholat, haji, dan lain sebagainya, itu pahala untuk dia. Tetapi puasa, kata Allah, adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Maka di dalam bulan puasa, di bulan-bulan Ramadan kita berpuasa, kita belajar untuk nothing. Apa nothing? Nothing artinya kita meniadakan apa saja. Tulus, ikhlas, gak minta apa-apa. Kita kemudian berlatih untuk puasa, menahan segala macam, tidak makan, tidak minum. Tujuannya untuk apa? Tidak ada apa-apa, ikhlas. Dari sinilah kita menuju titik nol. Kita melakukan pengembaraan ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita cari, apa tujuan hidup kita. Nothing. Ya. Kita tidak mengharap kemudian ini yang macam-macam, tidak. Kita belajar tulus, belajar ikhlas melalui apa? Puasa. Coba bayangkan, orang yang terbiasa puasa, bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan, ya, dalam kesehariannya, perilakunya misalnya puasa, maka sedikit saja makan yang ada rasanya, misalnya dikasih garam saja, itu sudah sangat nikmat sekali. Bayangkan itu. Karena dia belajar untuk mengenolkan diri. Ini yang saya maksud tadi, nothing tadi, mengenolkan diri. Kalau kita seharian puasa, kita minum teh hangat atau kurma saja, sedikit saja sudah enaknya luar biasa. Di situ kita belajar. Dan yang terakhir adalah K, kindly. Menjadi orang yang penyayang, menjadi orang yang murah hati. Maka output dari Ramadan kita adalah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar-benar berubah menjadi manusia baru, yang intinya kita menjadi orang yang sangat peka. Hati kita sangat peka, jiwa kita sangat peka apapun yang kita rasakan terhadap lingkungan sekitar. Maka puasa adalah belajar bagaimana membuat diri kita menjadi lebih peka daripada sebelumnya. Kalau kita memang mungkin terbiasa makan, minum enak, tetapi dengan puasa kita, oh ternyata banyak di sekeliling saya yang saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang kemudian masih kekurangan dengan hidup yang seadanya. Oh, ini rasanya. Melatih kepekaan sosial. Bersedekah, apalagi terutama zaman COVID-19 sekarang, kita membantu lain, membantu. Akhirnya timbul rasa peka. Orang yang peka, ya, orang yang peka, maka Allah senantiasa bersamanya. Karena apa? Karena Allah sendiri mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang itu seandainya kita tiru sangat luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Salah satu fase bagaimana bisa mengimplikasikan Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat rahmat itu dalam diri kita, salah satunya adalah dengan menjalani puasa yang ada di bulan Ramadan ini. Maka itu yang
Prank tadi, P-R-A-N-K, ya, prank yang sejatinya seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Personality, kepribadian, kemudian revolusi bagaimana menjadi manusia yang baru, kemudian action, aksi, tindak nyata, bukan hanya mimpi, bukan hanya cita-cita, and nothing, ikhlas, tulus, K, kindly, personal, pribadi yang baik hati, yang murah hati, yang itu menjadi cahaya bagi manusia sekitar. Maka pemirsa, kalau mau prank, silahkan prank, tapi versi yang ini, maka mudah-mudahan Ramadan kita berkesan, Ramadan kita menjadikan diri kita menjadi lebih baik, dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.